Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Ini adalah episode kedua dari serial podcast mengenai Timnas. Nah, kemarin kita sudah diskusi bersama Mas Sabto dan Bung Zaki. Nah, yang sekarang ini kita membicarakan soal Timnas, kenapa gagal dan prospeknya bagaimana, dan peluang Sintayong, ya, seberapa jauh akan menjadi nahkoda kembali dan lain-lain. Saya bersama Bung Harpa, Bung Haris Pardede, dan Mas Syamsir Alam. Halo, terima kasih atas undangannya. Makasih juga. Ini saya merasa ini sebuah kesempatan yang langka ini untuk membicarakan sepak bola bersama pengamat bola yang handal, yang analisanya bisa kita peroleh secara lumayan sering di Nalar Sports TV ya. Iya, dan gratis juga. Dan gratis juga. Dan di kanal pribadi. Ada juga. Ya kan? Kanal pribadinya Bung Harpa. Iya. Terus Mas Syamsir Alam juga kita sering lihat lah. Sekarang lebih banyak di dunia entertainment ya. Entertain sama ngelatih juga sih. Oh, sama ngelatih. Oke. Jadi ini mantan pemain yang sekarang pasti masih ngikutin lah gitu. Soal perkembangan terbaru tentang Timnas. Nah, saya ingin kita ngobrol soal perkembangan terbaru tentang Sintayong. Nah, kan katanya Sintayong udah membuka diri, ya kan, melalui JJ lah paling tidak ya, ada sinyal bahwa Sintayong itu oke lah untuk ngelatih kembali gitu. Terus kemudian di sisi lain, Exco, federasi kan masih belum mengambil keputusan ini. Iya, belum. Sudah berhari-hari dan kita nggak tahu sampai kapan. Iya. Sementara ada time constraint, waktu terbatas. Iya. Ada sejumlah event di depan yang seperti apa gitu. Nah, saya ingin mulai dengan Bung Haris dulu, Bung Harpa dulu. Gimana sebenarnya, apa yang terjadi ini? Ya, makasih Pak Sal. Jadi ini kan memang topik yang paling panas ya, mungkin paling hangat juga lah. Walaupun berapa hari ini hujan, ya kan. Tapi semua orang menunggu-nunggu. Kegagalan kita, keputusan yang menurut saya paling enggak blunder dengan memecat Sintayong bulan Januari dan memilih pelatih yang kita lihat sudah tidak delivered di dalam kondisi yang sedang positif ini kan akhirnya membuahkan trauma di masyarakat soal kepemilian pelatih. Dan itu mengapa kita sangat berharap dan menanti keputusan itu keluar dan keputusan yang juga tepat. Memang setiap nanti pelatih dipilih, siapapun yang akan dipilih itu nggak mungkin memuaskan semua pihak. Sama seperti dulu ketika STE dipilih selepas Luis Milla dan Simon McManamy, itu ada ya juga yang menyinyir atau mencibir lah. Wah, ini emang kalau ngalahin Jerman di Piala Dunia emang pasti bagus kan gitu. Itu biasa. Tapi terbukti ketika deliver masyarakat menerima dan akhirnya kita lihat proven. Nah, demikian juga dengan kali ini nih. Sudah berapa? Mungkin sekitar seminggu lebih atau seminggu lah selepas pemecatan Patrick Kluivert dan kawan-kawan, belum ada hilalnya juga nih. Belum ada tanda-tanda masih kasak-kusuk. Kalau menurut saya ini menunjukkan tarik ulur yang cukup keras di dalam federasi. Satu statement pun belum ada keluar dan bahkan at one point Pak Erick Thohir dengan kapasitas dia sebagai ketua umum PSSI mengatakan kasih saya waktu 2 hari. Ya kita paham lah 3-4 hari it's okay karena beliau juga lagi mantu. Tapi ini udah seminggu nih. Kalau dihitung hari kerja aja udah 5 hari sebenarnya. Tapi dengan total Sabtu dan Minggu udah 7 hari belum ada tanda-tanda dan sampai hari ini nggak ada. Jadi mungkin 8 hari paling nggak bahkan juga counting. Nah pemilihan pelatih ini sangat penting. Kenapa? Mungkin ada orang yang mengatakan jangan diburu-buru dong. Ya ini nggak bisa seperti nanam pohon. Makin lama kita tanam, makin lama juga kita menuai kan. Apalagi sepak bola ini dulu alasannya kan timnas itu waktunya pendek persiapannya. Seperti itu kan. Nah sekarang kan saat ini kita berbicara itu 18 hari lagi kita akan memasuki FIFA Matchday di bulan November. Ya, dan ini kita masih abu-abu nih, apakah ada pertandingan atau enggak. Jadi nggak nyampe 3 minggu ya? Nggak nyampe 3 minggu. Dan Oke. itu harus kita manfaatkan untuk persiapan bulan Juli tahun depan. Kita ada AFF. Ini sangat penting menurut saya untuk kita maksimalkan, kita menangkan agar kepercayaan diri kita pulih kembali, agar juga trust ke federasi kalau bisa memilih pelatih yang tepat itu juga pulih kembali dan kita bisa menyambut Piala Asia 2027. Bukan 2 tahun lagi nih, tapi 1 tahun 3 bulan lagi supaya kita bisa maksimal dan bahkan memperbaiki dibandingkan edisi yang sebelumnya. Nah kalau dari segi
kita bandingkan ya dengan waktu Sintayong diberhentikan, terus kemudian itu kan kayak kontras ya. Dulu Sangat itu kan, kontras. Gimana itu Bang? Ya, saya masih ingat ya. Tanggal 6 Januari dipecat, tanggal 11 ditunjuk pelatih baru, dan saat pengenalan itu di Hotel Mulia, tanggal 11, Pak Ketum ngomong gini, we've been discussed this many months before. Pemilihan pelatih dan juga pemecatan. Jadi pemecatannya sudah berbulan-bulan didiskusikan, pemilihannya juga udah kasak-kusuk berbulan-bulan. Ya memang betul yang Pak Sal bilang itu, kita bukan asumsi, bukan tendensius, tapi yang faktanya seperti itu. Sekarang pemecatannya ya boleh dibilang ya lumayan cepat lah ya dari kita gagal di round 4, tapi milih pelatihnya ini agak kayak lama gitu, tarik ulur. Berarti kan dari dipecat hari Kamis sudah berapa? Seminggu lebih lah, seminggu lebih. Dan bahkan menurut saya sih itu kan kita Kamis tanggal 12 Oktober ya gagal ya. Kalau saya sih waktu itu sebelum matahari terbenam saya udah pecat Patrick Kluivert dan kawan-kawan, bukan atas dasar emosional, tapi memang akumulasi yang sudah kita lihat nggak berjalan sejak mulai lawan Jepang. Bukan soal kalahnya nih Pak, tapi the way we play. Terus kemudian 2 pertandingan di Surabaya juga lini depan kita terlihat tidak maksimal, forget it, China Taipei lah. Dan kemudian di pertandingan lawan Saudi dan Irak, lagi-lagi bukan soal gagalnya, tapi the way we lost-nya kan. Kita nggak bisa berkutik, kemudian komposisinya kacau balau. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya bilang, ya nggak usah Bang Samsir lah, lo pelatih hebat lah. Ya maksudnya orang ibu-ibu aja tahu kok itu ngaco semua ya. Jadi belum penonton kebanyakan gitu bisa ngerasain gitu ya. Yang dari mulai katakanlah yang ngikutin bola sampai yang sekedarnya aja tahu, dan bahkan juga beberapa attitude yang kita lihat ternyata membuktikan memang benar nih. Ya dengan dia nggak menghampiri penonton, kan saya di King Abdullah Sport City juga kan. Bung Harpa jadi saksi langsung saya di situ dan berbicara dengan banyak fans. Mereka itu sangat effort Pak, karena Saudi ini kan besar. Mereka ada yang dari Damam, ada yang dari Riyadh, ada yang dari mana-mana saya nggak tahu. Itu jauh Pak, effort mereka. Naik bus mereka harus nyewa, dan saudara-saudara kita pekerja migran di sana itu kan duit matters Pak ya. 500.000, 1 juta tuh matters buat mereka. Kemudian juga minta izinnya nggak gampang. Itu effortnya luar biasa. Dan kemudian ini tim kepelatihan begitu kita selesai pertandingan lawan Irak hanya berdiri di pinggir lapangan Pak. Itu buat saya sih menyakitkan. Apalagi di pertandingan lawan Saudi, fans ini kan sebagian ada keinjek-injek Pak. Ada satu, saya sebut namanya nggak apa-apa ya, Mbak Kinan namanya. Ini biar otentik. Itu dia cerita Pak. Diinjek-injek, terus kemudian handphonenya hilang, harus dikasih oksigen di ambulans. Jadi untuk sekedar say hello kok nggak bisa gitu loh. Dan yang kedua, mereka nyelonong pulang ke Belanda. Saya nggak tahu, ini kan simbolik ya. Peraturan sih nggak ada yang dilanggar, tapi kan eloknya kan Pak, pulang dulu, sowan dulu, atau pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, pernyataan terakhir Alex Pastur yang sangat menyakitkan. Nah itu, terkait soal pernyataan Alex Pastur dan juga bagaimana Kluivert dan timnya reaksinya ya di stadion saat itu. Mungkin karena juga ada teriakan-teriakan STY itu ya, itu kan membuat dia grogi kali ya. Nah, Bung Samsir, gimana melihat situasinya nih? Saya kebetulan tidak hadir langsung ke sana, tapi kan kita udah canggih sekarang, banyak media sosial. Banyak tuh saya ngikutin juga dari keluarganya Hapner juga. Susah sekali buat masuk, ada drama-drama gitu. Apalagi orang yang biasa, sampai tadi Mbak Kinan itu sampai terinjak-injak, handphonenya hilang. Itu kan pasti hanya satu alasannya, karena kecintaan sama Indonesia, karena untuk mendukung Indonesia gitu. Sebenarnya kita sebagai supporter, walaupun nggak ada yang mau kalah sih Pak, kita nggak setiap pertandingan tidak ada yang mau kalah, tapi ketika kita kalah, supporter tuh didatengin, cuma ditepuk tanganin, dibilang terima kasih udah datang, support kita lagi tuh udah kayaknya capek yang di belakang tuh udah kebayar sih. Betul. Ya gitu. Dan saya dari dulu saya statementnya jelas, saya tidak pernah kubu A, kubu B, kubu C, karena memang pribadi saya tidak bisa tipe yang kayak gitu. Yang menurut saya realistis, yang benar, itu yang saya benarkan gitu. Di sini saya tetap masih mendukung Coach STY. Karena yang saya bilang, ada cinta yang belum selesai Pak, dari STY. Tiba-tiba diputus di tengah jalan. Kalau Pak Ketum tadi bilang udah dipikirin dari berbulan-bulan belakangan untuk ganti pelatih, apa alasannya? Tidak ada alasan yang cukup sampai detik ini untuk menggantikan STY. Semuanya masyarakat cinta sama STY. Pemain juga kelihatan kok kedekatannya sama STY. Banyak lah video di TikTok, video di Instagram.
Ridho bercanda, STY diangkat, kita lagi rendam air dingin diceburin ke sana. Itu tuh kedekatan kecil di luar lapangan itu matters loh Pak, untuk kita di lapangan gitu. Saya kan ngerasain langsung. Enggak stage ya, enggak itu natural. Kita gitu bisa lihat lah mana yang acting dibuat-buat, mana yang tidak. Itu tuh saya lebih memikirkan hal-hal kecil gitu karena saya pernah jadi pemain gitu. Kalau ada pelatih yang kayak agak jaga jarak sama pemain, ya pemain juga kurang suka. Kita tuh pemain butuh sosok pelatih, mungkin di luar lapangan abang atau bapak malah Pak. Jadi kita juga sebagai pemain bisa berjuang mati-matian di lapangan buat menang. Jadi kan pelatih kita aman kalau kita menang terus. Jadi kita memang mau kebersamaan itu terus. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Kalau narasi yang berkembang saat itu ya, alasan kenapa STY itu diganti Clifford itu kan karena ada faktor katanya ya, kendala komunikasi, ya kan. Terus juga STY itu terlalu otoriter. Jadi ada sejumlah pemain yang terdidik dalam kultur Eropa itu nggak siap gitu. Terus kemudian dinamika di ruang ganti itu yang kemudian membuat nggak nyaman. Dan kalau menurut Mas Samsir gimana ngelihat menanggapi narasi-narasi semacam itu? Kalau dibilang otoriter, kalau kita sama seseorang yang memang pemimpinnya otoriter, tidak mungkin di luar lapangan seelok itu bercandanya. Itu dilihat dari situ. Kedua, pemain ini sudah pemain profesional satu. Udah senior lah. Udah mature. Udah bisa ngobrol sama pelatihnya. Apa yang tidak suka, apa yang disuka. Itu kan bisa diobrolin. Kalau bahasa komunikasi, sepak bola tuh komunikasi cuma satu kok bahasanya. Gak apa. Passing. Dribble, shooting, passing, cover, bla 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 bla. Gak ada bahasa yang lain gitu. Jadi kalau ya Verdong sama Orat Mangun ya Bang, bilang nggak ada masalah di ruang ganti. Udah dikonfirmasi itu. Nggak ada masalah. Pemain sendiri lah yang ngomong. Nggak ada masalah di ruang ganti. Dan kayaknya kalau saya nanya pemain-pemain lokal yang lain, nggak ada masalah sih sama STY. Karena malah saya sangat cinta malah. Iya, beberapa kali saya ketemu coach saya itu, ya walaupun bahasa Inggris saya nggak terlalu itu, tapi enak banget gitu kan. Ada JJ juga kan, maksudnya itu bukan persoalan yang itu gitu maksudnya. Dan juga kalaupun toh terjadi sesuatu yang di ruang ganti kan, kalau kejadian misalnya dulu Sir Alex Ferguson yang lempar sampai alisnya Beckham itu kan ya maksud saya ya itu it happens. Tapi pasti kan Beckham tetap respect gitu dengan Sir Alex gitu kan. Karena ruang ganti itu ya kasarnya bahasa diktator itu sebenarnya konotasi negatif, tapi bisa kita ganti dengan tegas. Ya kan itu kan sama, cuman longsornya beda tuh. Jadi harus tegas. Bukan hanya Beckham loh yang bermasalah. Artinya yang friksi. Satu lagi itu Jaap Stam. Jaap Stam itu dia bikin buku yang nyenggol-nyenggol Ferguson. Langsung dibuang ke Lazio kan. Tapi apa? Mereka tetap juara 3 kali berturut-turut Premier League. Kemudian bahkan seorang Ruud van Nistelrooy ketika dia membuli Cristiano Ronaldo di latihan langsung dibuang. Bukan karena dia benci, tapi dia harus menjaga ruang ganti. Ruang ganti tuh mungkin Bang Samsir jauh lebih berpengalaman ya. Itu sakral banget. Kalau di situ sudah pecah, selesai itu. Itu udah nggak bisa lagi. Nah itu yang bahkan satu lagi contoh 2022-2023 Joe Cancelo itu lagi bagus-bagus ya pemain City. Joe Cancelo. Itu karena dia tiba-tiba ngeracau nggak dimainin sama Pep Guardiola itu diparkir. Tapi hari musim mereka treble winners. Apakah Sheikh Mansur atau siapapun itu di Abu Dhabi itu dia protes? Enggak, malah diundang ke istananya, diselamatin. Jadi bukan dasar kebencian. Kemudian kita memberikan hukuman kepada pemain. Dan jangan salah, pemain di zaman ST itu ada yang dihukum karena telat latihan, karena habis dugem, itu udah denda 50 juta satu orang. Dan tapi habis itu apa? Kemudian kompak. Gitu. Jadi bukan diktator sebenarnya, tapi tegas, dan itu terjadi benar yang tadi Bang Samsir katakan. Kalau mereka nggak suka, nggak mungkin lawan Saudi mereka main mati-matian bisa 2-0. Itu nggak mungkin. Pasti mereka mau mati demi pelatih karena mereka tahu pelatih itu bisa menjadi sosok ayah, menjadi sosok pelindung yang memang kadang-kadang harus mukul juga kalau dia nakal. Seperti itu. Dan harusnya itu ya apapun yang terjadi di ruang ganti itu ya itu harusnya di sana terus, nggak boleh disebar-sebarkan gitu. Sebenarnya begitu. What happens in the locker room stays in the locker room. Terus tapi ada juga yang ini sebelum saya bicara soal Sintayong dan PSS dan federasi ya, ini masih terkait soal yang di ruang ganti itu. Saya nggak tahu itu kayaknya Pak Andre Rosiade kan bilang bahwa katanya ada satu pemain yang merasa paling senior atau paling hebat gitu, nggak terima dengan cara Sintayong berkomunikasi dan itu gimana itu? Seberapa
Gimana? Perlu ditanggapin nggak itu? Gimana Mas Samsir? Kalau saya ya, pandangan saya tidak ada lambang di depan lebih besar daripada nama di belakang. Sepakat, menurut saya. Sepakat. Even Messi dan Cristiano Ronaldo pun tidak bisa main sendiri. Pasti butuh bantuan yang lain gitu. Jadi kalau saya misalnya Ronaldo, saya punya tim, Ronaldo misalnya bikin ulah terus sampai mengganggu kekompakan tim, lebih baik saya keluarin dia tapi tim saya utuh, daripada saya mempertahankan dia tapi tim saya hancur. Logikanya gitu aja sih. Jadi yang tadi Bung Harpa bilang Joao Cancelo ada masalah sama Guardiola tapi tetap treble winner segala macam, itu kan mereka dua-duanya udah dewasa lah. Itu bukan under 13, under 14, timnas yang junior gitu, enggak. Mereka sudah dewasa. Sama satu lagi yang saya mau bahas nih. Waktu lawan Cina kan sempat digoreng tuh Bung Harpa kalau nggak salah, yang masalah setelah habis meeting sama STY, pemain meeting sendiri. Itu udah diklarifikasi kan, karena memang mereka STY itu suka ngasih mereka ruang untuk diskusi, ngobrol di antara mereka sendiri. Itu yang benar, karena saya sebagai pemain. Nah, ini dia nih. Sebagai pemain gini, apalagi masih banyak kan di tim nasional kita ya kan, orang Indonesia budaya timur. Oke, misalnya pelatih habis nerangin bla 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 bla. Oke, pemain ada question atau ada keluhan atau ada apa? Biasanya malu tuh. Semuanya misalnya contoh Ridho misalnya diam, Witan misalnya Egy diam. Oke deh, kalau pelatih yang pintar, oke. Gue panggil misalnya kapten. Cap sini, Cap. Misalnya ada kapten, ada wakil kapten sini. Gue keluar, kalian ngobrol deh. Nah, itu. Kalian ngobrol. Tadinya kan anak-anak duduk gini pas ada pelatih. Maaf ya Pak, kalau pas udah sama teman udah dia mulai kaki di atas terus segala macam. Lebih semua curhat kan? Nanti lu ngomong ke gua. Bukan maksudnya bukan mau ini ya, ngomong apa sih kira-kira keluhan pemain? Itu sebenarnya mereka meeting sendiri tuh bukan untuk ituin STY, enggak. Karena memang STY ngasih ruangan buat mereka biar unek-unek yang tadi nggak bisa keluar pas ada saya, STY maksudnya pas nggak ada pelatih, jadi bisa keluar. Jadi gue tahu keluhan tim ini apa sih. Keluhan Witan apa, Egy apa, Marcelino apa gitu maksudnya. Bukan ini pemain mengucilkan pelatih, itu salah. Ada yang bikin narasi kayak begitu. Itu yang ngomong nendang bola aja nggak bisa gitu. Jadi jangan ngomong gitu. Karena kayak langsung kebayang tuh wajahnya. Iya, udah tahu saya gemes banget. Dan itu Pak, kalau memang benar-benar itu katakanlah pemberontakan, how come dia bisa main luar biasa lawan Saudi 2-0. Dan itu strategi serangan balik. Jadi serangan balik mereka itu strategi nih, 3 orang terdepan langsung lari. Begitu dapat bola, begitu transisi menyerang. Karena STY mengatakan dia paham banyak ruang kosong ditinggalkan oleh Saudi ketika mereka menyerang begitu tinggi. Jadi semua yang diinstruksikan, dan itu ada salah seorang komentator, mungkin Bang Samsir juga tahu lah, saya masa namanya GS. Nah, udah tahu ya. Dia cerita karena dia orang produksi. Jadi di dalam itu ngelihat skema itu dilatih berulang kali. Diulang terus, lari, verum segala macam. Dia nggak boleh ngerekam kan, dilarang. Cuma dia boleh ngelihat. Jadi instruksinya diikutin, mainnya ngotot, menang 2-0. Bagaimana korelasinya kalau dikatakan mereka memberontak? Itu nggak masuk akal. Jadi narasi itu dibuat-buat, dan bahkan dengan hasil itu kita menutup 2024 dengan senyum, peringkat 3 hanya 1 poin dari peringkat 2 yang lolos otomatis Piala Dunia. Otomatis loh, langsung Piala Dunia. 1 poin bedanya. Itu benar banget, karena sebelum lawan Saudi itu saya sempat ngobrol lah sama beberapa pemain yang ada di timnas. STY terus-terusan melatih transisi negatif ke positif. Itu berarti dari bertahan ke menyerang. Iya, makanya masuk sama dong. Sama ya kan? Orat Mangun, Marcelino, Verdong kalau nggak salah. Pokoknya 3 terdepan tuh lari langsung. Kan gol kedua dari Verdong. Iya, dari Verdong. Iya. Jadi memang ulang-ulang terus transisi negatif dari bertahan, go, counter attack, gitu-gitu, dan kebukti 2-0 di GBK. Marcelino masih ada bangkunya kali itu. Aduh, gitulah Pak. Nah, ini kembali ke soal STY ini. Kita bicara ke depan lah gitu ya. Kan kalau di sejumlah kesempatan kan Bung Harpa sudah menyebutkan sejumlah alasan kenapa STY itu lebih cocok untuk diteruskan, untuk kembali comeback gitu kan. Terus kemudian itu juga bisa menguntungkan PSSI, bahkan juga ya hubungannya dengan Pak Erik juga tidak harus either or. Tidak, itu bisa win-win lah. Bisa dijelaskan lagi nggak kenapa STY? Oke. Ini disclaimer dulu ya. Ini hanya usul dari salah seorang fans timnas yang punya saham di timnas. Ini kita semua punya saham nih. Oke. Jadi usulan. Jadi mau diterima mau
mau diterima mau enggak terserah. Tapi kalau bisa didengerin. Memang ada 2 pot dulu nih Pak. Pot pelatih baru sudah saya jelaskan berkali-kali lah. Ada Timur Kapatse, ada Hussein Amota dari Maroko yang pernah melatih Orania, atau mungkin Parhansio atau siapapun. Ini ada plus minusnya juga. Nah yang satu ini potnya ST CLBK. 3 tantangan yang ada itu sudah 1 gugur, yaitu soal ketersediaan atau kemauan ST untuk comeback itu sudah dikasih tanda-tanda lah dari JJ. Ya kita mau menerima, dan bahkan terakhir di Gold Post itu ST mengatakan terbuka untuk itu. Gitu. Ini sebenarnya yang tadinya saya pikir paling susah, karena kan dia ada luka nih. Nah lukanya itu saya nggak tahu kan udah kering apa belum. Ternyata udah agak kering nih. Ya mungkin bagus sekali medisinya ada atau apa. Nah yang kedua kan Pak Ketua Umum. Sampai saat ini kalau saya pribadi sih masih berharap beliau untuk sedikit aja menurunkan egonya untuk kebaikan semua menurut saya ya. Ini kalau ST ini ditarik kembali. Dan yang ketiga adalah rumornya udah saling follow kan? Bukan rumornya. Enggak, memang faktanya udah saling follow. Jadi biasa kalau orang mau baikan kan follow-follow lagi. Dari juga gitu, kalau putus biasanya unfollow, foto-fotonya dihapus. Jadi ini kayaknya udah agak lumayan, hilalnya udah lumayan muncul. Nah, tinggal yang ketiga. Orang-orang di sekelilingnya yang saya tahu persis ada 1-2 orang yang sangat menentang dia, sangat menentang ST, sangat benci, ini bisa di-handle nih. Nah, kalau 3 ini kemudian bisa di-handle, dan kita strongly believe masyarakat 70%-an atau 80%-an saya yakin mendukung ST comeback. Kalau saya lihat rundown-nya atau skripnya, ini akan bagus menurut saya untuk banyak hal. Untuk vibes kita, untuk pemain juga adaptasinya gampang, efisiensi duit, karena masih dicicil. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden kan, harus efisiensi. Karena kita udah boros nih Pak. Bayar kompensasinya ST, bayar kompensasi Patrick Kluivert. Nanti kalau kita signing fee pelatih baru lagi, signing fee-nya nggak murah loh Pak. Mungkin 1 miliar, 2 miliar, gaji lagi, penyesuaian. Dan dicicil itu maksudnya apa itu? Setahu saya itu dia tuh kayak dikasih meja pojok Pak. Jadi tetap nggak kerja tapi dibayar gajinya gitu. Sekitar 1 miliar kalau saya nggak salah ya gitu. Intinya kita masih nyicil lah. Jadi kan kalau misalnya dia tarik kembali kan ya nggak ada pengeluaran baru lagi. Sesuai dengan apa yang digaungkan oleh pemerintah kan bagus. Dan yang terakhir yang juga nggak kalah penting adalah acceptance masyarakat. Saya yakin menurut saya kalau mungkin ini diambil secepat mungkin keputusannya, November kita ada lawan, saya yakin GBK akan penuh. Dan kepercayaan bukan hanya ke sepak bola, tapi ke Pak Erick Thohir dan mungkin juga ke sektor-sektor lain di pemerintahan ini akan lebih positif. Oke. Seperti dan itu. Juga fakta bahwa STY available sekarang gitu ya. 100%. Jadi dan tadi itu ada sinyal membuka diri untuk kembali lagi dan sebagainya. Kalau Mas Samsir gimana ngelihatnya? Kalau tadi Bung Harpa bilang ya STY sedikit terluka lah. Tapi mungkin medisnya bagus jadi lukanya udah mulai kering. Sebenarnya ada kata-kata lain yang dia mungkin terluka tapi cintanya juga terlalu besar. Kalau menurut saya. Dan itu benar banget. Jadi kalau saya bisa bicara buat Pak Erick, saya juga ya lumayan sempat kerja bareng lah gitu. Semoga saya tahulah. Saya udah kenal lumayan lama, saya tahulah beliau memang menurut saya beliau orang baik. Jadi cobalah Pak sedikit mengikuti kata hati Bapak. Karena menurut saya kalau Bapak mengikuti kata hati Bapak, kita tahu pilihan Bapak ke siapa. Karena kalau Bapak terlalu mendengar yang di belakang-belakang itu yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya benar dari dulu tuh saya sangat dididik dengan baik. Saya anak yang sopan. Walaupun mungkin orang lihat luarnya begini, tapi saya anak yang sopan. Tapi saya tidak akan pernah menghargai orang yang curang atau apa tuh. Saya nggak peduli dia mau lebih tua ataupun saya nggak peduli. Jadi buat Pak Erick tolong Pak dengerin kata hati Bapak karena saya tahu kata hati Bapak tuh bagaimana. Jadi karena kalau Bapak terlalu mendengarkan yang di belakang, resikonya terlalu besar buat Bapak. Yang maksudnya nama Bapak udah bagus banget sih Bang. Iya betul, setuju. Kemarin yang kita di acara kemarin itu Bang Rocky bilang yang saya sempat lupa, belum ada ketua PSSI dari sebelumnya yang memperhatikan mantan-mantan pemain bola sebagaimana Pak Erick memperhatikan kita. Ditanya tuh ada yayasan Bakti, itu yayasan Bakti apa? Setiap timnas mau main, seminggu sebelum ditanya tuh, mau tiket nggak? Ya. Dulu belum pernah. Hal kecil tapi meaningful ya. Iya. Terus sebelum timnas main, kadang-kadang ada 2 atau 3 legend diundang buat acara talk show atau apa. Ada yang sakit diperhatikan sekali karena Pak Erick tuh pinter banget tuh sportainment kayak gitu itu membangun sekali. Kalau bisa dilihat lah perbedaannya dulu
ketika mau main, misalnya timnas mau main jam 7 main, jam 5 baru rame GBK. Sekarang jam 7 main dari pagi udah rame Pak. Ada sponsor-sponsor, boot sponsor ini, boot sponsor itu, ada game, taruh bola digantung bisa heading nggak, Cristiano headingannya segini, bisa nggak nyampe, ada hadiahnya. Kayak gitu-gitu kan udah bagus sekali dibentuk kayak gitu Pak. Jadi sekarang kalau Pak Erik mengambil keputusan yang benar, itu akan mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat. Mungkin mudah-mudahan lupa ya sama yang kemarin, walaupun kemarin itu sangat besar sekali mau Piala Dunia, tapi bisa sedikit mengobati. Dan menurut saya harus digelar, kita harus ambil friendly match 18 November itu. Dan kalau Pak Erik benar-benar tepat keputusan mengambil pelatihnya, itu yang saya tadi Bung Harpa ngomongnya, saya merinding, GBK penuh pasti. Iya, dan pasti. Mungkin narasi bahwa dulu kan kita ingat ya, Pak Sal ini kan agak sedikit politik ya. Bill Clinton kan pernah bikin kesalahan, ingat nggak? Saya masih ingat tuh, ya. Abis itu dibikin survei, naik dia presentasinya, kepercayaan. Kenapa? Orang berpikir gini, kayak kita juga kayaknya pernah salah deh, nggak suci juga. Tapi ketika dia berbuat salah, mengakui dan memperbaikinya, justru melesat. Nah ini kesempatan nih, karena kalau sampai kesempatan kedua atau bahkan terakhir ya, kalau dia sampai gagal memperbaikinya, mungkin takutnya malah ini terseret-seret ke hal-hal yang lain gitu. Maksudnya gagal PSSI. Ya, artinya PSSI memilihnya ngaco nih. Keputusan. Gitu ya oke lah, mungkin bisa, itu kan hak mereka pilih siapapun. Tapi ketika kita tahu visi gitu, kayak ini kayaknya ngaco nih, alasannya udah nggak ada dan nggak deliver, saya takut ini akan berujung pada hal yang lebih ekstrim lah seperti itu. Ya mungkin KLB atau apa kan gitu. Nah itu yang sebenarnya kita ngasih saran ya menurut hati kita lah, ini dengan Bang Samsir juga. Tapi again ya konsekuensinya ke mereka. Mereka yang akan milih berdasarkan tadi suara hati ya. Gitu. Nah, terus gini, ada beberapa hal nih terkait dengan kalau misalnya Sintayong itu comeback gitu ya. Ada beberapa, jadi ada sejumlah pundit yang mengapresiasi kehebatan Sintayong, menganggap itu memang prestasinya nggak bisa diabaikan dan keputusan mengambil Kluivert itu salah, gitu ya, blunder. Tetapi menurut mereka mengambil Sintayong lagi comeback itu juga nggak tepat, lebih tepat fresh start. Alasannya karena kalau Sintayong lagi terjadi polarisasi, katanya polarisasi pro dan kontra. Ya saya nggak tahu apakah ini hanya di medsos atau secara umum ya. Itu akan terjadi lagi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Sintayong diambil lagi, comeback lagi dan kalah, itu justru malah merusak citra dia gitu. Nah, gimana? Ya, sebenarnya ini argumen yang bagus, tapi bisa saya patahkan. Jadi gini, pertama, kalau soal polarisasi, siapapun pelatih yang dipilih nanti pasti terpolarisasi juga. Bener nggak? Pasti. Bilanglah kita pilih Louis van Gaal misalnya, atau Jurgen Klopp. Apa dia nggak akan selalu membandingkan dengan yang sebelumnya? Tetap juga sama, Pak. Pasti dibandingkan juga. Pasti. Dan yang kedua, tantangan itu kita terima. Pasti ada orang yang selalu menunggu terpleset ketika ST comeback. It's okay, nggak apa-apa. Justru itu membuat kita lebih harus aware, lebih memforce lagi, mempush lagi performa kita. Makanya ketika dia datang, kalau saran saya waktu itu ke kubunya Sintayong, langsung push nanti Piala AFF. Kebetulan Juli Agustus itu kan international break. Ya, jadi pemain tuh bisa dipanggil semua. Ya tinggal kita kasih bonus lah. Kan harusnya mereka liburan tuh. Kita kasih sedikit vitamin, bonus ya, kita semangatin dia, turunkan tim terbaik. Ya hajar tuh Malaysia, Thailand, siapa lagi? Vietnam, itu kan 3 negara besar. Apalagi kalau kita bisa mengalahkan Malaysia, bukan emosional, tapi pride kita naik. Kita bisa membungkus Piala AFF pertama dalam 40 tahun terakhir, itu akan membuat kepercayaan tinggi dan kemudian suara sumbang itu akan redup. Dan kita bisa kemudian menyambut Piala Asia 2027 awal dengan high moral, dan kemudian setelah itu mudah-mudahan kita bisa ya katakanlah ke perempat final, kalau bisa semifinal, kalau juara berat lah. Lantas kemudian kita bisa sambut kualifikasi 2030 dengan semangat yang sangat luar biasa. Itu sih kalau menurut saya. Jadi nggak ada masalah. Kita juga harus menerima tantangan itu gitu. Jangan kita takut zona nyaman, udah aman, saya udah jadi pahlawan, saya diem aja. Sintayong mau siap kok untuk mengambil kembali tantangan itu, kenapa kita yang khawatir? Kan seperti itu. Dan kalau soal polarisasi itu apapun akan terjadi polarisasi. Pasti. Ya di mana-mana itu. Kalau menurut Mas Samsir gimana melihat soal itu? Atau ini bagaimana menanggapi keberatan terhadap misalnya Sintayong jadi comeback? Ya kita tahulah gitu, kayak kemarin setelah Indonesia gagal di Piala Dunia,
banyak kok masyarakat yang tidak berkepentingan sama sekali, masyarakat yang hanya cinta sepak bola, masyarakat yang hanya mau lihat negara gila bola ini main di Piala Dunia. Banyak kok komentarnya, kalau memang harus gagal, mendingan gue gagal sama STY sekalian. Oke. Gitu. Itu banyak loh komennya, bukan saya buat-buat, itu banyak. Terus habis itu ketika Coach STY menggantikan Coach Luis Milla sama Simon, mungkin tantangannya lebih besar daripada dia harus comeback sekarang gitu. Berarti dia udah aman kok gitu. Maksudnya dengan tantangan, dan banyak juga dia tahu banyak yang support dia. Gitu. Jadi aman-aman aja sih. Menurut saya Coach STY juga siap lah nerima tantangan apapun, karena ya kalau mau ngambil pelatih lain lagi harus diajarin lagi dari awal tentang adaptasi segala macam. Kalau STY kesini udah tahu, dia disuruh ke Pondok Indah sendiri juga udah tahu jalannya gak sih? Ditinggal 5. Tapi harus sama JJ ya. Harus sama JJ berdua. Nah, mungkin itu kritikan. Kritikan untuk STY. Nggak ada salahnya belajar bahasa Indonesia atau Inggris sedikit-sedikit. Ya, boleh. Ya, haruslah. Dia yang saya tahu satu kata tuh waktu dia Qatar di Al Egla itu sebelum melawan Korea Selatan di 23, dia cuma gini. Halo, apa kabar? Gitu doang. Dikit-dikit gitu. Tapi sebenarnya sejauh menyangkut urusan dengan sepak bola itu kan bukan constraint sebenarnya. Nggak masalah, cuma maksudnya kan? nggak ada salahnya. Iya, kan. Kadang-kadang kan namanya juga, jadi gini loh, serangan-serangan dan kritikan juga ke STY juga nggak perlu kita kuping tipis gitu. Ya nggak apa-apa, kita sambut tantangan itu. Mungkin beliau sedikit aja belajar itu biar lebih apa ya, kadang-kadang kan bukan pencitraan ya, tapi hal gitu juga masyarakat juga senang kalau dia bisa gitu. Tapi itu sekali lagi bukan fundamental. Iya. Oke. Nah gitu. Mungkin ini saya mau bagian akhir nih dari obrolan kita tentang komentarnya Alex Pastur. Nah ini Alex Pastur kan ada sejumlah hal, dan Bung Harpa kan sudah menanggapi ya di konten di kanalnya kan bagus tuh ininya, beberapa poin di OCI satu-satu itu kan dia bilang apa namanya ya 119 pengen lolos yaitu nggak logis dan nggak realistis gitu ya. Banyak yang komentar kalau gitu kenapa lo ambil gitu misalnya ya. Terus juga bahwa fakta bahwa Clifford dan timnya itu hasilnya bukan hanya kalah, bukan hanya tersingkir, tapi tersingkir dengan level yang paling rendah. 0 poin dari 6 kontestan. Jadi itu humiliation lah gitu ya. Jadi kalau tersingkir itu satu hal, tapi tersingkir dengan humiliated itu hal lain gitu. Itu satu. Tapi kan dia menyatakan ya kan 119 jangan, itu nggak realistis. Terus dia bilang kan kita skemanya jangka panjang. U20 apa gitu. Jadi ini si Pastor ngomongnya begitu. Nah, menurut Mas Samsir dulu deh. Gimana menanggapi pernyataan si Mr. Pastor ini? Karena kan tadinya kan banyak yang respect ya sama dia. Betul, termasuk saya. Profesor. Iya, dan dia nggak terlalu banyak omon-omon gitu ya. Sekalinya ngomong begitu. Dari segi taktik juga kan lebih bagus, sebagai pelatih lebih bagus kan dibanding Clifford. Menurut Bung Samsir gimana? Saya nggak tahu. Katanya yang pas Natal itu apa sih Bang? Mereka ketemuannya? Bukan, katanya di interview hanya mereka yang mau datang, Clifford. Jadi makanya diterima. Itu bukan. Berarti kan Clifford itu sudah tahu lah, Pak Erik mungkin sudah tahu tim-timnya siapa aja. Berarti kan kalau misalnya ada pelatih dan timnya mau memimpin suatu negara yang lagi mau berjuang ke Piala Dunia, pasti kan semua udah dibeberkan dong. Ini Indonesia nih, ada di sini, peringkatnya 119 segala macam. Itu kan udah 119, nggak mungkin lolos lah, nggak usah deh gue. Gitu aja dari awal. Kenapa ketika gagal baru ngomong kan? Jadinya Alex Pastor yang tadinya saya respect, gara-gara ngomong kayak gitu jadi please lah. Tadinya bahkan saya berpikir tuh ya udah deh kalau Patrick Kluivert mungkin cabut, mungkin dia naik karena dia nggak terlalu gimana-gimana. Offense juga oke, orangnya pintar. Cuman dan itu nggak satu paket ya antara Kluivert dengan Pastor itu beda ya. Betul. Nah kayaknya itu antitesa dari dalam tanda kutip ya koloni Korea Selatan. Kan kalau di tim kepelatihan Sintayong sendiri ini asisten itu di bawah dia semua. Nah, jadi mungkin dia ngerasa, waktu itu kok mereka jadi berkoloni ya, jadi satu kekuatan sendiri, ngegeng gitu ya. Mungkin Pak Ete pikirannya, gue mesti pilih satu-satu nih biar mereka nggak kompak. Nggak tahu nggak kompak beneran kan di Saudi kan. Nah, balik lagi soal tadi pernyataan Alex Pastur. Tadi udah diulas ya sama Bang Samsir soal ya kalau emang 119 nggak bisa ya kenapa lu terima gitu. Sebenarnya diterima itu masih oke kalau dia butuh pekerjaan. Itu normal ya. Kita melakukan satu pekerjaan yang kita tahu mungkin belum tentu sukses, mungkin dia butuh duit, itu profesional.
Tapi omongannya setelah itu harusnya dia diem aja. Ya udah diem aja. Memang gue tahu dari awal nih nggak bisa bagus. Walaupun gue bilang ini bisa atau apa. Tapi emang gue butuh duit. It's okay juga. Tapi kan menyakitkan ketika dia kemudian bilang seperti itu. Itu menurut saya satu hal yang paling fatal lah. Yang kedua, dia bilang nggak mungkin dari mana? Kita orang ketemu 2 kali lawan Saudi kita tak terkalahkan kok. Bulan September kita main 1-1 di Jeddah. Bulan November kita hajar mereka 2-0 clean sheet loh. Dengan permainan yang taktis. Artinya komparasi gapnya nggak jauh. Dan kedua, coba lihat materi pemainnya. Main di Serie A 2, main di Jerman 1, main di Belanda ada beberapa. Di mana lagi? Main di liganya yang penghasil Liga Champions ada Verdong dan macam-macam. Ini nggak kaleng-kaleng juga, Pak. Gitu. Jadi 119 itu mungkin di atas kertas, tapi di atas lapangan materi menurut saya kita malah mungkin lebih bagus dari Saudi. Jadi alasan dia bahwa kita tidak logis itu dia yang tidak logis, Pak. Karena kalau mau kita sedikit lihat sejarah, siapa yang sangka kita bisa merdeka, Pak? Dulu dengan segala against all odds, dengan segala perbedaan segala macam, tapi ya ada keberuntungan juga, ada usaha, ada perjuangan dari pendahulu kita juga. Bisa kok kita. Nah, jadi jangan kita mau dengarkan juga, boleh orang mengkritik, tapi kira-kira ini kritik yang benar apa melemahkan semangat kita? Ya kalau dia merasa nggak yakin, sorry, kita akan cari pelatih yang memberikan kita semangat dan juga motivasi. Iya, gitu. Itu apa tuh yang ada logonya apa? Impossible is nothing. Itu kan salah satu merek apa? Aparel ya. Iya, harusnya kan ke situ. Itu impossible itu bukan sesuatu yang membuat kita terus wah ini takdir gitu harus ya nerima gitu kan enggak. Apalagi seorang pelatih, Pak, seharusnya bukan oke lah Indonesia misalnya peringkat 200. Iya. Dan misalnya dihajar 6-0 dulu sama kita Saudi. Bikin sejarah dong, peringkat 200 masuk Piala Dunia. Ayo semangat dong. Itu kan simple kayak gitu. Jangan soal angka. Sepak bola itu kan bukan matematika. Betul, saya setuju. Saya masih ingat ya. Waktu Panama lolos Piala Dunia 2018. Waktu itu lawan Inggris kalau saya nggak salah 6-0. Habis itu ada gol terakhir. Penonton itu di stadion tepuk tangan. Artinya level dia memang di situ gitu. Nah, kita kan juga sama. Kalaupun katakanlah kita kalah dengan Saudi dan Irak waktu itu. Kalau kayak tadi Pak Sal bilang, kalau memang kalahnya kita sudah 6 kali shot on goal, kena tiang 3 kali, wasit mencurangi seperti kita lawan Bahrain, kita kan bisa lihat, kita bisa pahami, oke, kita akan sambut mereka sebagai pahlawan. You fought very well, ya udah itulah baru namanya takdir. Kita sudah berusaha. Tapi ini kan lihat line up juga, saya nggak sebut nama lah, pemain tuh nggak ada salah ya. Kok sini di sini, dia kan prajurit ya. Tapi kenapa komandan naruh dia di sini? Kenapa ini di kanan dihajar harus nggak diganti? Nah itu kan tanggung jawab pelatih. Gitu. Dan juga kalau ngomong ini di luar soal ranking ya, kalau kita ngomong soal banyaknya kejutan-kejutan dalam sepak bola ya. Dulu saya masih ingat waktu Piala Eropa itu yang Yunani menang 2004 ya. Iya kan? Itu kan siapa yang menyangka Yunani gitu loh. Yunani itu kan nggak ada bahkan di benak para pecinta bola, pemain orang bola di Eropa pun ini kan nggak direken, tapi juara gitu kan. Artinya ya, dan juga sebenarnya Sintayong kan orang yang dianggap berhasil membuat hal yang impossible jadi possible dalam berbagai kesempatan. Saya masih ingat ya waktu kita ketemu sama Vietnam di Piala Asia Senior 2024 awal. Itu kan pertama kali kita menang lawan Vietnam setelah berbelas tahun kan. Nah itu kan sama kan, yang tadinya anggaplah semi impossible menang, kemudian lawan Saudi naik lagi, yang kita pikir, yang dulu kita suka, ya jangankan Saudi Pak, lawan Filipina aja kita 1-1, kita bisa 1-1 away pertandingan pertama round 3, the highest stage in our history. Kemudian kita bisa ngalahin mereka 2-0. Ya itu kan yang tadinya kita anggap impossible kan, menang lawan Saudi, tapi ternyata bisa, dan mereka langganan Piala Dunia. Dan ketika kita mengalahkan mereka 2 tahun lalu mereka ngalahin Argentina. Jadi iya, kecuali mungkin kita ketemu sama Perancis ya, mungkin itu susah lah kalau itu. Ya kan itu jauh, tapi ini kan nggak terlalu jauh levelnya gitu. Betul, jadi ketidaklogisan Pastor itu menurut saya itu yang tidak logis. Oke, ini bagian terakhir. Saya ingin mendapat komentar closing remarks lah dari Mas Samsir dan Bung Harpa tentang jadi ini gimana? Kita ininya komentar terakhir. Kalau saya sih harapannya masyarakat pecinta sepak bola Indonesia harus lebih pintar menyimak, apalagi mendengarkan tentang sepak bola gitu loh, kan ada banyak sekarang pundit-pundit ya Bang. Dengarlah yang menurut kalian realistis komentarnya, sama jangan pernah lelah mendukung tim nasional Indonesia, dukung pemainnya, karena saya mantan pemain, sekali lagi saya kasih tahu sebagai pemain, apalagi ketika bela negara, tidak ada pemain yang membuat kesalahan, itu tidak ada. Gitu. Jadi memang
harus kita boleh bertentangan sama apa federasi atau apa, tapi pemain harus tetap kalian dukung karena mereka yang berjuang di lapangan, karena mereka aktor utamanya, karena mereka yang membuat kita senyum-senyum terus karena kalau menang. Mereka yang membuat mood kita bagus, mereka yang membuat kita sedih juga. Jadi terus berdoa buat mereka, dukung mereka terus. Pokoknya ya semoga pemilihannya tepat, semoga ada FIFA Matchday November deh, Bang. Amin. Benar, Pak. Oke, saya nggak mungkin setengahnya Bang Samsir ya. Pertama untuk fans tetap kompak dan kritis. Ya. Buat pemain, thank you very much for your services. Dan buat federasi, kembalilah ke jalan yang benar. Singkat tapi jelek ya. Iya, jelek. Oke, gitu. Terima kasih Bung Harpa dan Mas Samsir atas obrolannya. Dan pemirsa, ini seperti yang saya katakan, ini episode kedua ya dari serial podcast mengenai Timnas. Besok Cokro TV akan menayangkan lagi. Silahkan tonton sampai selesai, dan tiga episode harus tonton utuh. Nah, gitu. Jangan setengah-setengah kalau nonton. Jangan setengah-setengah. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di episode berikutnya.